Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita selalu mampu untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita selalu mampu untuk beribadah kepadanya. Amin Allahumma. Salawat dan salam tetap tercurahkan di atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah sukses mengeluarkan umat manusia dari kekejaman jahiliyah, dari alam yang penuh kemunafikan dan kemusyrikan, kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari dengan iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk satu hari satu hadis kita pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita merenungi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat beliau Abu Barzah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal." Tidak bergeserlah dua telapak kaki manusia pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisalin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberi persoalan kepadanya, arba'i khisalin, 4 perkara. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan kelak di yaumil qiyamah belum bergeser, la tazulu, tidak tergeser, qadama 'abdin, dua telapak kaki manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala yus'ala an arba'i khisalin, menanyakan kepadanya tentang 4 persoalan. Apakah 4 persoalan tersebut? Yang pertama ialah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya kemanakah ia habiskan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dilahirkan hingga hari ini. Adakala kita berumur 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ada yang 50 tahun, 100 tahun, bahkan lebih. Nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat umur yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini, yang kelak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, maka kita gunakanlah nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi oleh. Kita gunakanlah umur ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita gunakan ke seluruh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan dan kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua adalah an jasadihi fima abla. Allah Subhanahu wa taala tentang jasad tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fima ablahu, kemanakah engkau gunakan, kata Allah. Kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan tentang jasad yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemanakah kita gunakan jasad ini? Apakah kita gunakan untuk membantu agama Allah? Apakah kita gunakan jasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang lemah? Apakah kita gunakan jasad kita ini untuk rukuk dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan jasad ini untuk selalu melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang jasad yang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan untuk jalan yang diridhai olehnya. Kita gunakan badan ataupun jasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang diridhai olehnya. Insyaallah kelak di saat Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan tentang tubuh, kita akan menjawab, ya Allah, tubuh ini saya gunakan untuk yang Engkau ridhai. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi madza amila fi. Adapun yang ketiga yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Madza amila fi. Apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Apakah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk memberi ilmu kepada orang-orang yang masih jahil? Ataukah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran yang diberikan oleh Allah, justru kita membodohi orang yang telah bodoh? Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah? Apa yang kita lakukan dengan ilmu tersebut? Atau apakah pernah kita di dunia ini dengan ilmu kita gunakan untuk beribadah kepada-Nya? Apakah dengan ilmu ini justru kita melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita membodoh-bodohi orang yang telah bodoh untuk keuntungan kita sendiri dengan ilmu tersebut. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, ini adalah hal terberat. Allah Subhanahu wa taala untuk perkara ini dua pertanyaan. Fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan? Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan harta. Dari mana kita dapatkan dan kemanakah kita gunakan harta tersebut? Adakah kita dapatkan harta tersebut dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari korupsi contohnya, menipu orang contohnya. Dan kemanakah kita gunakan harta tersebut? Adakah kita gunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah, menginfak ke masjid, bersedekah ke masjid, membantu orang yang tidak mampu, membantu pembangunan masjid, mushola, pondok pesantren dan selain-lainnya? Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui cuplikan video singkat ini, marilah kita renungi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang mana kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan 4 perkara. Yang pertama tentang umur kita, kemanakah kita gunakan? Kedua tentang jasad ataupun tubuh kita, kemanakah kita habiskan? Yang ketiga tentang ilmu kita, kemanakah kita gunakan dan manfaatkan ilmu tersebut? Dan yang keempat adalah tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemanakah kita gunakan? Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.